Kang Harun. Pak Ketua, saya mau maaf agak ribut soalnya saya lagi di warkop, lagi ada kerja jurnal. Oh ya. Itu tadi saya mau klarifikasi nih, kiri kanannya dulu ini. Ya, Mau klarifikasi kiri kanannya dulu nih kamera ini. Kalau kamera kan tertuju cuma di depan ini. Coba geser dikit. no, saya di sini cuma sendiri ditemani sama buku dengan dua pulpen ini. Dua pulpen yang temani saya, merah dengan biru. Nanti kalau sampai di Jogja selesai sampai Solo selesai kegiatan nanti main. Saya tanggal 11 ke Solo, tanggal 18 balik ke Sulawesi. Semoga saya bisa luangkan satu hari untuk jumpa dengan Pak Ketua serta kawan-kawan di Ahmad Dahlan. Siap. Ditunggu. Ini sambil ngomong-ngomong perihal ini nih, apa yang kemarin kita bicarakan di WhatsApp perihal tentang manusia. Perihal tentang manusia ini. Berawal dari akan banyak diskusi ke depannya. Saya termotivasi langsung jujur dari Pak Kang atau Gus aja karena Dai itu kan keren kita panggil Gus ya. Kalau Cak Gus Harun ini benar-benar irit di tengahnya perlu kita kesempatan di mana pun ini. Ya. Kalau berartinya Gus Harun adalah kebanyakan diskusi perempuan. Saya belum tahu ini motivasinya apa nih. Motivasinya Gus Harun mengambil tema tentang perempuan. Ya, soalnya lagi fashionnya aja. Ya, Pak Ketua tahu sendirilah kenapa saya sangat terinspirasi, kemudian banyak hajatan-hajatan di sosial media lebih orientasi untuk membahas perempuan dan lain sebagainya. Karena memang lagi fashionnya, bukan dibilang lagi musimnya sih, tapi lagi viral sekarang. Gitu. Oke. Itu aja Pak Ketua. Sama Gus Harun berarti ya. Ya. Identitas tentang perempuan itu mendalami tentang kejiwaan perempuan kira-kira ya, dengan menghadirkan pemateri sebagai pemantik biar kawan-kawan perempuan sadar itu ya, kalau dia perempuan begitu ya. Nah itu salah satunya. Selama ini kan kita sangat bosan. Yang menjadi tampil sebagai figur publik di mana-mana, entah di ruang secara offline, secara online, yang biasa ditampilkan jadi pembicara, narasumber dan lain sebagainya. Itu kan kebanyakan laki-laki. Dan saya melihat hal-hal kayak gitu, saya anggap sebagai sesuatu hal yang wajar saja. Lagi-lagi terlalu banyak di depan publik dan sebagainya. Cuman agak ganjil saja kalau perempuan tidak bisa ditampilkan di ruang publik. Nah, makanya ada inisiatif, ada upaya untuk melakukan hal demikian, bahwa tuh perempuan juga bisa tampil di publik untuk menyampaikan proyek pencerahan dan lain sebagainya. Sebenarnya motif itu aja. Kalau mau dibilang oleh teman-teman sebagai satu spirit untuk menyeleksi perempuan dan lain sebagainya, itu wallahu alam, di luar daripada kehendak saya. Gitu. Bonus lah ya kalau misalnya kena kan, kalau memang tidak ya bukan tujuannya kan. Ya, saya anggap bukan sebagai modus, tapi ini bagian daripada upaya meretas gerakan patriarki selama ini, bahwa perempuan tidak dianggap sebagai makhluk inferior dan laki-laki sebagai makhluk superior. Tapi sangat mungkin laki-laki yang sangat yang dikeduakan, kemudian perempuan yang sangat di nomor satu ya. Itu. Artinya kita setara dalam hal apapun. Betul. Nah, mestinya Pak Ketua nggak tentang saya, harusnya perempuan, paling tidak perempuan dari Kendari.
Ya, yang bisa diatur di lain waktu atas beberapa wejangan dari Ya, 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 boleh, boleh. cuman kalau berdua tapi terkesan ini kan nanti coba ada bertiga ya kan laki-laki sama perempuan kan kebanyakan asik kalau saya lihat itu sampai ke 26 hampir menghadirkan beberapa perempuan kiranya dalam setiap diskusinya ini. Ya, ya. Sebenarnya boleh saya sambil ngerokok bisa Pak Ketua, boleh. Sambil nyetir Boleh, juga bisa. saya mohon izin kepada teman-teman semua yang selama ini barangkali tidak pernah tahu bahwa saya orangnya nggak ngerokok dan lainnya. Saya memangnya penikmat kopi berat dan penikmat rokok surya berat juga sih sebenarnya. Siap, 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 siap. Santai. Nah, Pak Ketua, saya ingin klarifikasi gini loh. Saya ingin klarifikasi. Nah, Gimana? saya ingin klarifikasi atas prasangka-prasangka yang dilakukan oleh Pak Ketua tadi bahwa kenapa setiap episode, kenapa setiap sesi, dan kenapa setiap perjumpaan di live podcast Instagram misalnya, kenapa melulu pemateri atau narasumber atau mitra dialognya adalah perempuan kebanyakan. Nah, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya saya mengambil satu spirit kenabian yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Nah, itu yang pertama. Selama ini kan yang kita tahu untuk meneladani Nabi mulai dari cara berdagangnya, cara berdakwanya, ataukah cara apapun itu yang dilakukan oleh Nabi. Tapi jarang sekali kita melakukan satu spirit dakwah yang dilakukan oleh Nabi, bagaimana cara memuliakan perempuan. Nah, salah satu cara memuliakan perempuan adalah kita menghadirkan perempuan untuk bisa tampil di ruang manapun. Bahwa sejatinya menimba ilmu pengetahuan adalah kewajiban bagi laki-laki dan juga kewajiban bagi perempuan juga. Iya, betul. Itu yang pertama. Nah, sedangkan upaya yang kedua adalah selama ini kan yang masih menjadi momok bagi pikiran kita oleh sebagian masyarakat bahwa laki-laki adalah manusia yang sudah selesai diciptakan oleh Tuhan. Nah, sedangkan perempuan adalah manusia setengah yang belum selesai diciptakan oleh perempuan. Oke. Nah, ini yang menjadi momok yang selama ini hadir atau menghantui dalam setiap pikiran kita. Makanya saya punya inisiatif untuk bagaimana mencoba menghadirkan perempuan bisa tampil dimanapun. Selama dia bisa menjaga attitude, akhlak, dan sikap. Gitu. Yang ketiga adalah sebenarnya ini adalah upaya meretas gerakan patriarki yang selama ini mendarah daging di kebudayaan masyarakat kita. Ya, laki-laki ada, perempuan ada diistilahkan dengan 3 tempat. Misalnya sumur, kasur, dan dapur. Ternyata dimaknai seperti itu. Tapi perempuan juga bisa menjelaskan sesuatu di ruang publik, entahkah di dunia maya ataukah di ruang-ruang manapun yang sifatnya offline. Nah, itu. Iya. Sebenarnya motif itu yang coba saya lakukan. Cuman oleh sebagian orang, oleh sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa Kaman Harun atau Kariban ini mencoba untuk menyeleksi perempuan dan lain sebagainya. Itu terserah mereka lah. Itu terserah mereka. Prasangka sesuatu yang tidak baik-baik yang selalu dialamatkan kepada orang lain itu wajar-wajar saja. Tetapi saya berharap jangan terlalu berlebihan. Nah, harapan di akhir itu yang serasa ada penekanan lebih gitu. Ya. Serasa kata-kata terakhir tadi harapannya itu ada penekanan khusus itu. Berlebihannya itu yang perlu ada penekanan itu ya.
Suaranya tidak terlalu kedengaran Pak Ketua. Jadi penekanan penekanan terkait dengan jangan berlebihan itu yang saya pikir ada tekanan khusus atau intonasi nada Iya, yang maksudnya gini, yang wajar wajar saja prasangka sesuatu, tetapi jangan berlebihan. Kalau kapan berlebihan dan sangka itu, kalau kapan salah itu kan berbahaya juga, akan merusak pikiran. Tidak hanya merusak pikiran, tapi justru merusak jiwa kita. ya, tapi kalau tetap asumsi bahwasanya komentar seperti apapun tetap gerakan melawan patriarki ini tetap digas oleh Kang Harun kan, tidak mati dengan Iya, harapan, mati dengan harapan yang Maka- berlebihan seperti itu kan. lah iya gitu Pak Ketua. Makanya saya senantiasa mengistilahkan bahwa justru laki-laki lah yang melayani perempuan, bukan perempuan yang melayani laki-laki. Itulah. Asik. Ini langkah ini laki-laki idaman nih ya, ini perlu digarisbawahi ini kalau mau cari laki-laki yang seperti ini, melayani perempuan bukan perempuan yang melayani laki-laki, begitu ya. Iya, ini kan selama ini kan orang sering bilang bahwa perempuan lah yang melayani laki-laki. Justru saya kebalikan dari itu. Seharusnya laki-laki yang melayani perempuan. Ya, Pak Ketua tahu sendiri kan bahwa perempuan adalah al-madrasah al-ula, ya kan? Ya. Sebagai madrasah pertama, peradaban pertama dan lain sebagainya. Itu yang harus kita tahu. Nah, oleh Muhammad Hatta kan pernah bilang bahwa kalau kita mendidik satu laki-laki, berarti kita hanya mendidik satu generasi doang. Nah, kalau kita mendidik satu perempuan, berarti kita telah mendidik semua generasi. Nah, itu bedanya. Mendidik laki-laki dengan mendidik perempuan itu bedanya. Luar biasa sekali. Makanya itu yang sebagai laki-laki punya spirit untuk melayani perempuan dong. Karena perempuan dianggap sebagai sentrum peradaban. sepertinya Kang Harun udah bisa, atau Gus Harun udah pantas ini melayani perempuan dalam dimensi rumah tangga, dalam dimensi pemikiran dan perbuatan saya yang perlu diimplementasi dalam aktivitas selanjutnya ini. Ya, tapi konsep melayani perempuan ini jangan dipelintir dengan makna yang negatif. Oke. Berbahaya juga kalau dianggap sebagai melayani dengan konsep negatif atau narasi-narasi negatif, itu kan berbahaya juga. Oke, menarik. Tadi saya sempat tertarik dengan asumsi ada asumsi bahwa manusia laki-laki itu manusia yang sempurna, kemudian dalam proses penciptaan ini kira-kira, kemudian perempuan itu proses penciptaan yang setengah. Nah, kemudian sesuai tema yang malam hari ini kita coba angkat, siapa itu manusia? Kira-kira pertanyaan yang dasar klasik bagi saya klasik teman. Ini sebenarnya Dimensi manusia hari ini yang mau saya bangun ini. Saya coba mengikuti jejak Kang Gus Harun dalam dimensi kalau misalnya membangun spirit melawan patriarki. Saya coba spirit ini tadi mencoba untuk mengembalikan kesadaran manusia tentang bahwa mereka manusia, berawal dari pertanyaan gitu, karena bagi saya menarik gitu. Nah, kelihatannya tema ini cuma 3 kata dan diakhiri dengan pertanyaan. 3 kata itu punya filosofi yang sangat dalam, apalagi tema ini sangat klasik. Jadi 3 kata itu saya membayangkan seolah-olah kita teringat dengan 3 filsuf besar dalam peradaban Yunani. Siapa? Seperti Socrates, itu seperti Plato, kemudian manusia itu seperti Aristoteles. Jadi 3 kata itu seumpama satu rahim dalam satu serumpun. Betul.
sebenarnya pertanyaan-pertanyaan begini adalah pertanyaan yang sangat filosofis dan sangat filsafat banget. Kelihatan memang Dan kelihatan memang pertanyaan ringan, tapi jawabannya tidak seringan pertanyaan itu. Gitu loh Pak Ketua. dan itu nilai dasar kalau saya. Pertanyaan paling dasar, tapi jawaban tidak sedasar pertanyaan itu. Oke, berarti langkah-langkah apa menurut Gus Harun kiranya biar kita tahu ini manusia ini siapa kira? Nah, misalnya itu, kalau Pak Ketua nanya ke saya, kawan Harun udah jadi manusia belum? Mungkin saya akan kesulitan untuk menjawab. Untuk mengakui diri sebagai seorang manusia saja saya nggak berani. Oke. Atau misalnya Kang Ilham nanya ke saya, Kang Harun Islam atau enggak? Saya akan kesulitan untuk menjawab bahwa saya ini orang Islam atau enggak. Itu saya keberatan sekali. Karena jangan sampai Islam yang menurut saya pahami berbeda dengan Islam yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai manusia yang saya pahami berbeda dengan konsep manusia yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, berarti asumsi pertanyaannya saya rubah berarti. Kalau misalnya menurut Gus Harun misalnya, asumsi manusia yang dipahami oleh Gus Harun kira-kira begitu. Biar sependapat Gus Harun itu. Kalau tadi misalnya asumsinya bahwa saya manusia dalam dimensi penciptaan Tuhan, maka kita sama-sama memang belum menemukan bahwasanya paling Nabi Muhammad dan tokoh-tokoh yang itu bisa dikatakan manusia, tapi kita hari ini juga bahkan saya sendiri juga masih bertanya-tanya kira-kira sudah pantaskah saya jadi manusia kan? Nah itu yang kemudian perlu kita bangun di sini adalah kesadaran untuk setidaknya sadar kalau manusia atau bukan, dalam langkah-langkah apa yang perlu kita tempuh kira-kira gitu. Ya, itu jawabannya di bukunya Pak Ketua tentang mahasiswa teknik perlu berpikir lagi. Itu menarik. Sekaligus kita promosi ya, Ini bagian dari marketing. Iya. Cuman buku itu tidak sama sekali kaji tentang manusia, buku itu kaji tentang spesies teknik itu, makhluk abstrak itu. Saya rasa konsep berpikir itu kan berlaku bagi setiap manusia universal, Pak Ketua. Konsep berpikir itu kan berlaku bagi setiap manusia secara universal. Nah, cuma kalau ditanya siapa itu manusia, sekalipun pertanyaannya sesederhana itu, tetapi jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan sesuai dengan pertanyaan. Kita butuh referensi yang cukup banyak, kita butuh pengkajian yang sangat mendalam soal itu. Soalnya gini, kalau kita menjelaskan siapa itu manusia, paling tidak kita membahas manusia secara utuh. Kita membahas manusia secara genus dan diferensialnya, persamaan dan perbedaannya. Persamaan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya seperti apa, dan perbedaan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya seperti apa. Misalnya kira-kira kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya rujukannya di manusia horizon. Di manusia horizon kan nanti kita membahas manusia secara individu, membahas secara manusia secara masyarakat. Nah, gitu kan. Manusia dalam konsep keluarga, manusia dalam konsep masyarakat, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lari manusia secara antropologis, manusia dibahas secara teosentris, manusia dibahas secara antroposentris, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kita akan bahas manusia berbagai aspek disiplin keilmuan, manusia dalam aspek konsep disiplin keilmuan, misalnya dalam konsep filsafatnya seperti apa, konsep epistemologinya seperti apa, konsep filsafatnya seperti apa, konsep logikanya seperti apa, puncaknya konsep irfan atau konsep tasawufnya seperti apa, ya kan? Iya. Ini pikir saya manusia, nanti
diskusi lainnya terkait dengan asumsi-asumsi Nah itu. bidang keilmuan misalnya. Tapi yang coba kita bangun dasar hari ini kira-kira framing dasar yang perlu kita bangun di awal kira-kira seperti apa? Kalau misalnya Ali Saryati kan beberapa tulisan mengatakan masalah manusia itu masalah yang paling serius itu. Atau kita lihat Alexis Carrel misalnya dengan beberapa tulisannya mengatakan jawaban terkait dengan manusia itu belum tuntas. Jawaban tentang manusia itu belum tuntas. Sehingga Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat membantah dengan satu analogi yang menarik bagi saya nih ya. Membantah pendapat, misalnya membantah pendapat Alexis Carrel misalnya. Dalam bukunya Manusia Paripurna. Beliau akhir-akhir ini aku juga melihat dia menulis juga. Selain dengan ceramahnya beliau nulis. Salah satu buku yang saya dapat adalah Manusia Paripurna. Beliau analoginya menarik nih. Kalau memang analoginya pesawat. Kalau misalnya pesawat, penciptaan pesawat, yang tahu betul penciptaan pesawat yang menciptakan pesawat. Ya, betul. Berarti informasi yang tahu betul menciptakan manusia adalah yang menciptakan manusia. Nah, ya, betul. Sungguh sangat naif ketika kita melihat penciptaan pesawat dari hanya sebatas meneliti orang-orang selain dari penciptanya. Itu yang dikritik oleh Adi Hidayat. Kalau kalian tahu yang menciptakan pesawat harus dari yang menciptakan pesawat, jangan dari orang yang meneliti pesawat. Iya. Karena banyak sudut pandang, misal tadi tentang diskusi yang diadakan oleh Kang Harun misalnya, banyak sudut pandang. Lihat itu, ternyata mau menyeleksi misalnya ada sudut pandang lain misalnya. Ada yang pengen join dengan perempuan, bisa ngobrol dengan perempuan misalnya. Itu kan sudut pandang yang hadir dengan apa yang diciptakan oleh Kang Harun terkait dengan diskusi untuk melawan patriarki misalnya. Iya. Atau saya kasih analogi sederhananya gini. Kalau mau tahu seluk-beluknya Kang Ilham, Pak Ketua Ilham, harus melalui Pak Ketua Ilham. Jangan melalui perempuan itu. Nah, sederhananya gitu. Perempuan itu. Ya, sederhananya gitu. Artinya belajar Islam dari orang Islam, jangan belajar Islam dari orang non-Muslim. Itu repot. Sederhananya gitu. Maksud dari analogi Ustadz Adi Hidayat itu memang kayak gitu. Artinya kalau kita mau tahu pesawat, belajar dari orang yang menciptakan pesawat, bukan orang yang meneliti pesawat. Karena akan sangat mungkin yang meneliti pesawat itu akan sangat mungkin banyak salahnya, banyak kekeliruan. Berarti untuk sebagai langkah awal kita mencoba kiranya untuk mengawali kira-kira siapa ini manusia, kira-kira apa kira-kira dari Gus Harun untuk mengawali ini kira-kira. Nah, ini menarik. Cuma saya pakai satu struktur disiplin keilmuan yang biasa Kang Ilham sebut dengan ilmu alat. Nah, saya pakai satu diskursus keilmuan atau pengkajian disiplin ilmu yang oleh Kang Ilham nyebutnya sebagai ilmu alat. Biasanya orang nyebut ilmu alat kan ada 3. Ada yang disebut dengan epistemologi, ada juga yang disebut dengan logika, ada yang disebut dengan ilmu filsafat. Kenapa ini dikategorikan sebagai ilmu alat? Karena itu bagian daripada ibunya pengetahuan atau induk dari segala ilmu, kira-kira gitu. Cuma saya menggunakan struktur pendekatan disiplin pengkajian ilmu filsafat. Lebih kepada spesifiknya adalah filsafat manusia. Nah, di dalam filsafat manusia itu kan Kang Ilham selama ini menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria atau ada beberapa tingkatan level-level manusia. Ada yang disebut dengan level kebendaan, ada yang disebut dengan level nabati, ada yang disebut dengan level hewani, dan juga ada yang disebut dengan level insani. Nah,
Cuman kita ini atau saya dan mungkin juga Kak Ilham, di antara level manusia ini kita berada di level mana? Level kebendaan kah, atau level nabati kah, atau level hewani kah, atau sudah masuk pada level insani gitu. Nah, kalau Kang Ilham nanya ke saya, Kang Ridwan udah masuk ke level mana? Mungkin saya level yang paling awal, level yang paling terendah adalah level kebendaan gitu. Sulit di antara kita untuk masuk kepada pencapaian level insani atau level insania. Jangankan level insania yang kita peroleh, level hewani saja kita mungkin saja belum bisa memperoleh itu. Atau jangankan level hewani, level nabati saja mungkin saja kita belum mencapai itu. Atau jangan-jangan kita masih di taraf level yang paling terendah atau level kebendaan, yang level yang paling dasar daripada setiap level tingkatan manusia gitu. Atau ini, jangan sampai ada yang tidak sadar dia di posisi mana. Itu yang paling bahaya itu. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Jadi ada 3 kesadaran loh, Kang Ilham. Ada 3 kesadaran. Ada orang sadar dengan kesadarannya, ada orang sadar dengan ketidaksadarannya, ada orang tidak sadar dengan ketidaksadarannya. Kita di posisi mana? Kira-kira gitu. Nah, ada 3 bentuk model kesadaran. Ada orang sadar dengan kesadarannya, ada orang sadar dengan ketidaksadarannya, ada orang tidak sadar dengan ketidaksadarannya. Nah, ini yang masalah. Nah, kira-kira kita di posisi mana di antara model kesadaran itu? Atau prototipe dari setiap kesadaran itu? Dan lalu jauh kalau kita membahas tingkatan level manusia. Dari level kebendaan, level nabati, level hewan, bahkan level insania. Terlalu jauh kita ngebahas itu. Langkah awal kita bangun langkah. Berarti langkah awal adalah berarti kita harus sadar diri nih. Kita di posisi mana? Sadar kita ini siapa ini? Nah, sadar diri loh. Berawal dari asumsi pertanyaan itu muncul pertanyaan selanjutnya berarti ya. Kita ini siapa kira-kira? Nah, itu. Iya. Itu yang menarik. Banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita jalan di persada semesta ini berjalan menggunakan kaki. Oleh sebagian orang tidak sadar bahwa dia jalan di persada semesta ini menggunakan kepala. Oleh sebagian orang lagi berjalan di atas persada semesta ini berjalan menggunakan jiwanya, berjalan menggunakan kesadarannya. Akan sangat kecil, akan sangat sulit kita berjalan di atas persada semesta ini menggunakan kesadaran dalam terminologi apa? Menggunakan kesadaran berjalan di persada ini menggunakan definisi apa? Ini yang masih abu-abu, yang masih kita raba-raba. Itu Ketua. ketika dia sudah tahu kalau dia punya kendaraan apa, yang menjadi pertanyaan sekarang kan orang nggak sadar kalau dia pakai kendaraan apa itu. Nah, itu yang selama masyarakat mekanik ini kan menganggap bahwa kesadaran yang kita gunakan di persada bumi ini adalah kita menggunakan kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4. Itu yang bermasalah. Itu bagi yang beli motor sama beli mobil itu. Nah itu kalau orang memaknai kita berjalan di permukaan semesta ini atau di persada semesta ini berjalan menggunakan roda 2 atau roda 4, itu bisa dipastikan dia orang yang sangat materialisme atau orang yang sangat materialistis. Oke. Itu kawan-kawan, kalau kawan-kawan menggunakan alat kendaraan itu berarti kawan-kawan bisa dikategorikan itu. Secara tidak sadar kawan-kawan kategori itu tuh. Walaupun belum pernah membaca, tapi kawan-kawan selama menggunakan kendaraan itu maka kawan-kawan adalah orang-orang materialis. Itu. Nah, itu yang menarik. Itu yang menarik. Makanya oleh Cak Nur mengatakan bahwa sebenarnya kemajuan teknologi atau biasa diistilahkan sebagai the age of technology itu
bukan bukan kita menggunakan alat yang tersediakan oleh teknologi sekarang, yang katakanlah kemajuan teknologi itu bukan dilihat dari besarnya garasi rumah yang kemudian di dalamnya ada mobil mewah dan lain sebagainya, tetapi tanda daripada kemajuan teknologi atau the age of teknologi itu adalah bagaimana jangkauan pikiran kita itu melampaui ruang dan waktu, gitu. Iya, iya. Nah, itu disebut dengan modernitas atau sekularisasi. Nah, ini yang kebanyakan orang keliru persoalan itu, bahwa kemajuan teknologi itu sebenarnya bukan ditandai dengan besarnya garasi mobil, banyaknya mobil di dalam dan lain sebagainya, atau dompet kelihatan tebal, atau banyak ATM, BRI, BCA, Mandiri dan lain sebagainya. Bukan dilihat dari itu, tapi kebesaran pikiran, keluasan jiwa, atau dalam istilah Islam disebut dengan al-hanafiyah asamha. Wah, siap. Ya, ya. Oke, 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 oke. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah misal kacamata Harun misalnya melihat manusia modern itu seperti apa? Artinya perspektif Kang Harun melihat dimensi tadi mengutip dengan modernitasnya Cak Nur, yang apalagi nanti dalam tanggal 11 ini ada diskusi yang kemudian hadir di Solo misalnya, dan itu dai muda dari NTT hadir mewakili NTT untuk dalam forum-forum nasional seperti ini, kira-kira bagaimana itu? Manusia modern dalam kacamata hari ini itu seperti apa? Ada yang bilang kan? Nah, ya ini yang kerap kali disalahpahami oleh sebagian orang, bahwa sekalipun era modern atau orang menyebutnya sebagai 4.0 dan lain sebagainya adalah tanda bagian daripada revolusi digital atau revolusi teknologi. Memang oleh Kang Ilham mengatakan bahwa era teknologi ini kan bisa dilihat dari dua sudut pandang. Kadang dia sebagai pembunuh kemanusiaan, kadang juga bisa dimaknai sebagai pendongkrak peradaban. Tergantung teknologi itu dikendalikan oleh siapa dan dipegang oleh siapa, itu aja. Kalau teknologi itu dipegang oleh orang-orang yang arif lagi bijaksana, maka dia akan jadikan teknologi itu sebagai pendongkrak peradaban. Nah, kalau kapal teknologi itu dipegang oleh orang yang bejat lagi tidak manusiawi, maka dia akan jadikan sebagai mesin pembunuh kemanusiaan. Tergantung teknologi itu dikendalikan oleh siapa, tergantung dipegang oleh siapa, dan tergantung digunakan oleh siapa. Cuman masalahnya, orang sering memaknai bahwa teknologi itu adalah era di mana revolusi digital terjadi, revolusi perubahan terjadi dan lain sebagainya, dan justru mempermudahkan manusia untuk berinteraksi, untuk berpergian di mana-mana dan lain sebagainya. Justru bagi saya adalah semakin hadirnya teknologi yang orang anggap sebagai modernitas atau orang anggap sebagai postmodern misalnya, adalah satu upaya untuk memalaskan generasi. Bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah untuk memperbudak generasi. Kenapa saya memberanikan diri untuk mengatakan bahwa memperbudak generasi, bahkan lebih ekstrimnya lagi adalah mematikan generasi, adalah karena di antara kita, misalnya kan Ilham riset kecil-kecilan sendiri, jangankan terlalu jauh, di lingkungan kompleks Yogyakarta misalnya, dari setiap bangun pagi atau tidur kembali misalnya, aktivitas yang kita lakukan pertama adalah bagaimana melihat siapa yang memberikan notifikasi dalam genggaman Android kita, misalnya katakanlah gitu. Antara tidur kembali atau bangun tidur sekalipun, yang pertama sekali kita lakukan adalah sikat gigi dulu, ataukah mungkin sholat subuh yang kesiangan, kita tunaikan sholat subuh dulu yang bagi umat muslim dan lain sebagainya, atau bangun pagi-pagi merapikan kamar tidur atau membersihkan kamar kos dan lain sebagainya. Orang nggak terlalu peduli itu kasus yang pertama. Misalnya kasus yang kedua, misalnya katakanlah Kang Ilham, katakanlah dia dari kosan pergi ke kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta misalnya. Kalau Kang Ilham ketinggalan HP di rumah atau di kontrakan atau di kos sekalipun,
itu dia akan merasa gelisah sekali, bahkan seolah-olah merasa kehilangan, bahkan seolah-olah merasa ada yang kurang dalam dirinya apabila HP tertinggal di kontrakan. Nah, bila mana saya balik analogi itu, bila mana Kang Ilham pergi ke kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, apabila HP-nya dibawa, buku bacaan atau Al-Quran, kitab suci tidak dibawa ke kampus, Kang Ilham akan merasa biasa-biasa saja, akan merasa fine saja, bahkan tidak merasa kekurangan, tidak merasa kehilangan apapun. Nah, itu yang menjadi problem. Padahal yang menyadarkan substansi kemanusiaan kita adalah buku bacaan ataupun Al-Quran itu sendiri. Nah, kenapa kita lebih gelisah HP ketinggalan di kos daripada buku bacaan daripada Al-Quran itu sendiri? Nah, ini kan problem kemanusiaan. Bagaimana kita dikatakan sebagai manusia apabila tingkat kegalauan kita, tingkat kegelisahan kita yang tidak sebegitu substansial. Nah, ini kan masalah. Menarik, beralih ke nanti ini kajian tentang manusia modern mungkin di beberapa edisi mungkin mencoba menghadirkan perempuan ya sebagaimana spirit Kang Ridwan melawan patriarki tadi. Tapi ini kembali ke topik sebagaimana tadi penyampaian kekurangan manusia ketika hal yang hari ini misal HP itu sebagai barang yang fundamental, ketika lupa satu identitas manusia itu hilang. Nah, yang menjadi gambaran Harun di sini kira-kira apa sih yang menjadi hal yang paling fundamental dalam diri manusia ketika itu hilang juga identitas manusia kira-kira. Nah, itu cuma saya mau sampaikan gini. Ya, jangan dulu manusia modern nanti banyak sekali tentang nanti perempuan juga bagian daripada pelengkap kan. Coba di dalam identitas manusia dulu. Nah ini menarik. Jangan Pak Ketua, jangan terlalu ngepancing. Kalau saya sih ngomongnya tidak merasa bebas. Terserah teman-teman yang lain mati tersinggung urusan mereka. Kalau saya ngomong, kalau teman-teman mati tersinggung ada dua kemungkinan. Kalau mereka tersinggung kemudian digiring ke ranah positif, mungkin mereka akan evaluasi diri, merubah diri untuk jauh lebih baik. Kalau kapan saya ngomong kemudian mereka giring ke ranah negatif, mungkin mereka akan musuh, benci, atau mungkin mereka akan mengatakan saya bahwa ini sembarang dia bilang. Terserah. Bagi saya sesuatu yang berasal dari hati maka akan sampai pada hati juga. Entah mereka terimanya dengan hati atau tidak nanti. Cuman kembali ke topik tuh. Kira-kira itu. Lengkap. Saya kebetulan ngopi di warkop dari hati ke hati. Ya ini pas. Ya, betul. Ini tongkrongan Harun ini memang hal yang simbolis dan itu bagi saya fundamental itu. Jadi itu kembali ke kira-kira apa yang kira-kira menjadi pelengkap. Soalnya kalau Pak Ketua Ilham ngomong kayak gitu, kebetulan saya lagi ngopi di warkop dari hati ke hati. Bukan warkop dari hati ke lain hati, dari hati ke hati, bukan warkop lain hati ke hati. Ya, itu nanti mungkin pembahasan yang kita perlu hadir sosok perempuan untuk kira-kira bagaimana sisi pindah ke lain hati itu seperti apa. Cuman kita kembali ke awal dulu. Ya, kira-kira sudut pandang Gus Harun melihat pelengkap tadi misal kalau HP dalam dunia modern misalnya ketika bahkan sampai di kos, sampai di kampus dan itu jauh mengorbankan diri untuk pulang ke kos misalnya untuk mengambil HP karena ada yang kekurangan. Nah, itu dalam dunia. Kalau misal dalam esensi atau manusia itu sendiri kira-kira tanpa kita sambung dengan modern, kira-kira apa yang kemudian menjadi pelengkap manusia itu sendiri kira-kira? Itu menarik Pak Ketua. Kalau Pak Ketua pernah baca buku tentang manusia digital, itu sangat menarik untuk kita ngulik bersama atau kita bahas bersama. Masalahnya gini, di dalam buku terkait dengan manusia digital yang pernah ditulis oleh Jack Ma, itu salah satu pengusaha terbesar di dunia ini, dia mengatakan bahwa antara sel seluler dengan ponsel seluler itu bukan ruang yang terpisah. Saya ulangi lagi, antara sel seluler dengan ponsel seluler bukan dua hal yang sifatnya dikotomi.
bukan dua hal yang sifatnya terpisah, bukan dua hal yang sifatnya sangat berjarak. Sel seluler itu kan manusia, ya kan? Ponsel seluler itu adalah gawai Android yang kita gunakan sekarang. Nah, jadi oleh Jack Ma itu dia mengatakan bahwa ponsel seluler dengan sel seluler itu bukan dua hal yang sangat dikotomi, bukan dua hal yang sangat berjarak, bukan dua hal yang sangat cerai-berai. Justru antara sel seluler dengan ponsel seluler sudah lama mereka melakukan ijab kabul di antara keduanya. Sama halnya dengan ponsel seluler dengan sel seluler merupakan antara fisik dengan antara jasmania dan rohania, antara yang lahir dengan yang batin, ya gitu, antara yang jasad dengan ruh, kira-kira gitu loh. Bukan dua hal yang sudah tercerai-berai, atau bukan dua hal yang sudah lama ditalak tiga misalnya dalam istilah fikih Islam, gitu. Makanya sangat wajar ketika Kang Ilham ketinggalan HP di kos apabila dia sudah di kampus, merasa kehilangan, merasa gelisah, bahkan merasa sangat stres, frustasi malahan, hingga sampai bunuh diri, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Karena antara sel seluler dengan ponsel seluler ini memang dua hal yang tidak terpisah. Dua hal yang tidak terpisah. Makanya sangat wajar antara bangun tidur dengan tidur kembali, yang kita lakukan aktivitas pertama adalah melihat HP atau Android, terlepas dari gebetan kita atau kekasih kita, misalnya chat kita untuk abang udah bangun sholat subuh belum, terlepas dari itu semua. Abang udah mandi belum, terlepas dari itu semua. Abang udah makan belum, terlepas dari itu semua. Yang penting kita bangun tidur dan tidur kembali, yang pertama kita lakukan adalah melihat HP kita. Nah, itu yang menjadi problem. Nah, sebenarnya ukuran standar menilai kemanusiaan kita bukan dilihat dari aktivitas itu loh. Bukan dilihat aktivitas itu. Aktivitas kemanusiaan adalah apa? Ditanda dengan apa? Ya, kembali dengan spirit santri itu. Yang baru-baru kita peringati dengan Hari Santri 22 Oktober 2022 yang didengungkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di tahun 1945, ya kan? Kembali menyantri, kembali ngaji, kembali menyantri itu seperti apa? Bukan kembali ke pondok, yang pondok dalam bentuk formal, bukan kayak gitu. Tetapi kembali nyantri adalah kembali dengan spirit yang sesuai dengan perintah sastra Tuhan pertama. Spirit apa? Spirit ala-ala itu. Spirit ala-ala dengan apa? Ditandai dengan membaca. Ya terserah mau baca apa. Mau membaca melalui buku teks, atau mau membaca alam dengan tadabbur misalnya, atau membaca fenomena-fenomena misalnya, atau membaca tanda-tanda ayat-ayat misalnya. Itu spirit itulah yang mau kita kembalikan. Sehingga manusia dikatakan manusia dengan tanda-tanda seperti itu, dengan kultur-kultur seperti itu, dengan budaya-budaya seperti itu. Nah, kalau kapan modernitas ditandai dengan manusia semakin banyak uangnya, atau manusia ditandai dengan banyaknya pacarnya, atau banyaknya tabungan angka-angka di ATM-nya, itu sebenarnya bukan ukuran tanda kemanusiaan di situ. Ya, oleh sebagian orang sebenarnya itu adalah bagian daripada peradaban Zionis. Oke. Ya. Atau peradaban materialistik yang lebih dekat dengan tradisi Ya'juj dan Ma'juj, atau tradisi Dajjaliyah, atau tradisi manusia mata satu. Karena kita manusia yang diberkati dengan spirit ruh wilayah, dengan nafsu dalam terminologi Kang Ilham dalam hermeneutik Al-Syariati. Ya, makanya dikonfirmasikan bahwa dari being to becoming, dari manusia yang sekedar ada menuju manusia yang menjadi. Ya, kembali ke tadi,
apakah di antara pelevelan tingkatan-tingkatan jiwa manusia mulai dari kebendaan, dari nabati, dari hewani, dari insan misalnya. Nah, kita sekarang masuk dalam posisi mana? Apakah masih dalam tingkatan kebendaan, ataukah sudah pada tingkatan level yang posisi kedua yaitu level nabati, atau sudah masuk kepada level ketiga yang disebut dengan level hewani, ataukah sudah masuk kepada level yang terakhir yang disebut dengan level insani? Ataukah kita masih di posisi tariah? Ataukah sudah kita masuk kepada posisi makrifah? Atau kita sudah masuk kepada posisi hakikat? Nah, itu yang mau kita cari tahu. Jangan sampai kehidupan manusia di alam semesta ini hanya sekedar ada yang tidak diakui keberadaan kita. Itu. Misalnya, abang Ilham kan sering ngasih sesuatu kepada perempuan kayak gini. Apalah artinya saya ada bagimu deh. Kalau ada saya tidak diakui keberadaanku, itu kan sakit sekali malahan. Ya kan? Apalah artinya saya ada kalau tidak diakui keberadaan saya, itu kan sakit sekali. Nah, gitulah kira-kira. Jangan sampai kehadiran kita di alam semesta ini benar-benar ada, tapi kehadiran kita ini hanya sekedar ada. Lebih parah lagi, sekedar ada tapi oleh sebagian manusia, bahkan oleh Tuhan sendiri, dia tidak mengakui bahwa kita ini sebenar-benar ada. Nah, keberadaan kita itu ditandai dengan apa? Keberadaan manusia itu ditandai dengan sesuatu apa? Apakah keberadaan kita itu ditandai dengan gerak substansi atau gerak perfeksi? Atau keberadaan kita ini ditandai dengan gerak ilahiyah atau gerak kebinatangan atau gerak hewania, kira-kira gitu. Ya, saya kembalikan dulu ke Kang Ilham, lalu kepanjangan bersama Allah. Oke, nah masalah soal ada dan tidak ada ini misalnya. Misal kalau kita lihat hari ini, kalau kita yang paling dekat ini ya, Budi Hardiman misalnya bilang aku klik ada, kan? Itu. Oke. Kita coba cari. Ini paling dekat. Kalau misalnya paling jauh misalnya, ini kan salah satu kata yang masih terdengar dan itu lebih dekat kita. Coba kita lihat satu kalimat agak jauh ke belakang misalnya. Paman saya bilang, paman saya artis mengatakan aku berpikir aku ada itu. Ya. Atau misal kakak kedua Al-Ghazali bilang hewan lunatik, manusia dan hewan lunatik. Hewan Nah, keadaannya ini kira-kira kalau menurut Kang Harun, dimensi hari ini kira-kira seperti apa? Manusia dikatakan ada itu biar dia menyangkut semuanya. Nah, oke. Ini menarik. Ini sangat menarik. Selamat datang Ibu dosen kita Nur Aini. Nah, ini Nur Aini ini guru saya. Beliau kebetulan murid langsung dari Allahyarham almarhum Ahmad Buya Syafi'i Mari. Beliau kebetulan sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Sumatera Barat. Nah, kapan-kapan kita join bareng dengan dia. Kebetulan kita sama-sama kader Muhammadiyah loh. Oh iya, tolong hormat. Banyak tidak mengakui kita bahwa kita bagian dari kader Muhammadiyah. Oke. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Ilham tadi terkait dengan sesuai dengan kalimat diktumnya sangat menarik oleh sebagian orang yang senantiasa menggunakan kalimat itu di berbagai forum yang bagi Kang Ilham menyebutnya sebagai pamannya. Nah, misalnya berpikir maka aku ada cogito ergo sum, ya kan, yang pernah didengungkan oleh René Descartes, salah satu filsuf dari Perancis yang mencoba melahirkan satu peradaban baru di Eropa atau peradaban baru di Barat yang terbilang peradaban modern, kira-kira gitu. Ya, kemudian belakangan juga orang mengatakan bahwa sekalipun peradaban itu merupakan peradaban yang sangat
sebagai satu sentrum penopang peradaban. Entahkan peradaban modern dan peradaban yang akan datang. Itu sangat menarik. Nah, masalahnya sebenarnya ukuran atau tanda keberadaannya manusia itu tidak hanya dilihat dari itu. Jaringan Pak Ketua agak sedikit lemot ini. Apakah warung kopinya sudah pindah ke lain hati ini? Oh, sayang sekali terlempar keluar. Saya mohon maaf sekali Pak Ketua. Kira tiba-tiba orang nelpon. Oh, saya pikir pindah ke lain hati nih warung kopinya. Enggak. Orang ada nelpon. Padahal saya sudah beritahukan tadi, bilang saya sedang live streaming bareng Pak Ketua. Tadi orang ini kayaknya nggak punya rasa kepekaan dan rasa simpati. Nah, saya lanjut tadi ya Pak Ketua, boleh? Oke. Nah, diktumnya senantiasa diulang-ulangi atau senantiasa disampaikan oleh orang banyak di berbagai peralatan intelektual manapun, di berbagai forum manapun, yang orang sampaikan bahwa cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, seolah-olah menunjukkan bahwa adanya manusia itu ditandai dengan model berpikirnya. Adanya manusia ditandai dengan aktualisasi rasionalitasnya. Atau adanya manusia bergantung bagaimana kehadiran ide atau pikiran-pikirannya. Sebenarnya diktum itu atau keberadaan manusia itu bisa ditandai dengan berbagai ragam atau berbagai aspek manapun yang kita lakukan. Misalnya, kalau Rene mengungkapkan bahwa aku berpikir maka aku ada, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Kang Ilham bisa mengatakan dengan satu diktum yang cukup menarik bahwa cogito ergo sum, aku ngopi maka aku ada. Oke. Ya, cogito ergo sum, aku ngopi maka aku ada. Ataupun saya juga bisa mengatakan bahwa love ergo sum, aku ada, terserah. Atau mungkin saya bisa mengatakan bahwa aku ada maka aku ada. Oke. Aku ada maka aku ada, atau aku ada maka aku berpikir. Gitu. Artinya keberadaan seseorang itu bergantung bagi kondisinya seperti apa. Ada yang ada ketika dia membaca, ada yang ada ketika dia ngopi, ada yang ada ketika dia sedang orasi, ada yang ada ketika dia sedang mencintai, ada yang ada ketika dia sedang bepergian, atau ada yang ada ketika dia sedang memberontak. Nah, diktum itu kan banyak sekali. Kalau Rene Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, Sarati mengatakan bahwa aku memberontak maka aku ada. Nietzsche mengatakan bahwa aku melawan maka aku ada, ya kan? Erich Fromm mengatakan bahwa aku mencintai maka aku ada. Mungkin Bang Ketua Ilham mengatakan bahwa aku mencintai maka aku ada, atau aku ngopi maka aku ada. Ya tergantung dari kondisi konteks mana yang kita lakukan. Terserah, tetapi kalimat itu mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan argumentasi yang rasional, argumentasi yang ilmiah, dan mampu menjelaskan kepada orang lain. Kira-kira gitu. Coba saya garis. Tetapi, oke, silakan. Coba saya tarik ini
nyari, kita coba nyari benang merah kira-kira beberapa apa namanya, asumsi-asumsi yang hadir ketika misal paman saya Budi Hadiman misalnya yang paling dekat, aku klik maka aku ada, artinya ketika dia klik. Nah, ini menarik, ini menarik, ini menarik. Nah, karena hari ini dia baca bilang ketika saya klik maka saya ada, ketika saya tidak klik maka saya tidak ada. Nah, iya, itu coba misal kita misal paman yang jauh itu misalnya di René Descartes tadi, saya berpikir maka ketika saya tidak berpikir maka saya tidak ada. Jadi hakikat atau dimensi keadaan itu dipengaruhi oleh apa kira-kira yang menjadi fondasi dasar biar kita coba tarik benang merahnya, biar dengan dimensi apapun, baik dimensi modern mau 5.0 mau 6.0, garis itu tetap ada, bahwasanya selama itu tidak ada maka dia tetap tidak ada. Selama dia ini menarik. Nah, yang menjadi pertanyaan ada itu yang dimiliki oleh manusia itu adanya seperti apa, sehingga sampai revolusi keberapa pun ada itu selama dimiliki maka dia. Nah, itu kira-kira gimana itu? Ini menarik. Tapi kita perlu kirimkan Al-Fatihah buat guru kita Pak Franky Budi Hardiman, salah satu tokoh yang sangat dedikasikan pikirannya untuk filsafat Barat dan senantiasa masih konsisten dalam proyek pencerahan. Ada buku yang terbarunya setelah aku klik maka aku ada, yang tertulis dengan buku yang berjudul Waktu Itu. Sebenarnya buku antara sintesa daripada buku Aku Klik Maka Aku Ada. Kebetulan buku itu pernah saya sudah miliki dan alhamdulillah saya sudah baca habis, dan alhamdulillah saya sudah pernah ikut seminar melalui Zoom, melalui secara via online, dan berhadapan bertanya langsung dengan beliau. Nah, itu buku sangat menarik untuk teman-teman generasi milenial dan generasi Z untuk memilikinya, karena buku itu sangat konteks di kehidupan era sekarang, apalagi era yang sangat banjir informasi atau era yang sangat dekat atau sangat bersentuhan langsung dengan media digital yang kita gunakan saat ini sampai detik ini. Nah, mungkin orang akan bilang bahwa satu pepatah dulu yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu. Tetapi hari ini orang akan bilang dengan satu diktum bahwa jarimu adalah harimaumu. Oke. Dulu orang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, tetapi hari ini orang mengatakan bahwa jarimu adalah harimaumu. Itulah yang dikonfirmasi dalam bukunya Pak Franky Budi Hardiman yang mengatakan bahwa aku klik maka aku ada. Karena kenapa aku klik maka aku ada? Karena eksistensinya manusia sekarang atau keberadaannya manusia sekarang itu bergantung bagaimana dia senantiasa mengekspos atau mengupdate sesuatu berupa foto atau caption melalui platform medianya. Entahkah melalui platform media berupa Instagram, berupa Facebook, berupa Twitter, berupa WhatsApp melalui caption story. Gitu. Bang Ilham dikatakan ada, Bang Ilham diakui ada. Ketika Bang Ilham senantiasa mengupload dirinya, membrandingkan dirinya melalui media sosial. Entahkah berupa Instagram, berupa Facebook, atau berupa Twitter, ataukah berupa WhatsApp story. You dikatakan ada ketika upload sesuatu di platform media itu. You dikatakan tidak ada ketika you tidak mengupload sesuatu postingan di media itu. Nah, ini yang problem hari ini. Nah, gitu. Ini sebenarnya menarik. Nah, oleh tokoh eksistensialisme yang Kang Ilham nyebut sebagai Jean Paul Sartre misalnya. Nah, itu kan eksistensinya orang bergantung daripada bagaimana dia senantiasa mengeksplorkan dirinya, memberitahukan kepada dunia, memberitahukan dunia bahwa adanya saya bergantung dari bagaimana saya sedang melakukan
Eksistensinya saya tergantung daripada bagaimana saya senantiasa membranding personality diri saya. Gitu kira-kira. Terserah daripada dia membranding dirinya itu sesuatu yang hal yang baik, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Yang penting expose dulu, yang penting update dulu. Terserah caption itu misalnya kesannya lagi jalan bareng doi, atau lagi makan bareng doi, atau sudah lagi bercinta bareng doi. Terserah. Yang penting branding dulu, yang penting expose dulu. Gitu. Terserah orang mau klasifikasi bahwa yang you posting itu baik atau tidak, yang you posting itu bermanfaat bagi orang lain atau tidak. Terserah itu, terlepas dari itu semua. Yang penting kita update dulu, yang penting kita expose dulu. Urusan benar salah, urusan baik buruk itu urusan kesekian. Gitu. Yang penting orang mau tampil dulu, orang yang mau branding dulu. Kira-kira gitu. Berarti kalau misalnya itu kalau benang merahnya kira-kira kita ambil itu, berarti dalam dimensi kita coba hilangkan sebenarnya nih. Kalau modern kan banyak sekali pertimbangan adanya misalnya banyak yang kemudian hadir teman-teman siapa yang bentar melihat daripada eksistensialisme atau dari esensialisme, jadi dari perdebatan ya. Cuman apa benang merahnya nih? Nah, fondasi dasar kalau menurut, jadi sebenarnya ini tidak pandang dia agama apa, selama dia manusia. Nah, adanya ini kira-kira kalau hilang, itu manusianya ini. Itu menurut Pengharan misalnya fondasi dasar antara eksistensialisme, antara perdebatan eksistensialisme dengan esensialisme. Sebenarnya dia kan orang itu tetap ada dalam dimensi apa, tidak pandang dia agama apa, tidak pandang zamannya apa, tidak pandang dia klik atau kemanusiaannya dia bagaimana gitu. Itu menurut Pengharan gimana? Misalnya manusia itu ketika hilang itu ketika dilihat dari mananya? Coba pertanyaannya gimana Pak Ketua? Misalnya manusia dikatakan manusia itu karena apa? Karena keadaan apa kira-kira? Menolong orang atau klik seperti apa? Sampai. Memang sulit menjadi manusia Pak Ketua, apalagi kehidupan sekarang. Oke. Tolak ukur menjadi seorang manusia itu memang sangat sulit untuk kita alamatkan sekarang kepada seseorang. Sangat begitu sulit. Makanya kadang-kadang seseorang itu melampaui malaikat, kadang-kadang dia sangat rendah di bawah kaki daripada binatang ternak. Iya, makanya di agamanya Kang Ilham di kitab suci kan dijelaskan bahwa ada orang yang ketika sudah aktualisasi kemanusiaannya, maka dia akan senantiasa melampaui malaikat. Kalau manusia belum teraktualisasi kemanusiaannya, maka dia akan lebih rendah daripada hewan ternak, bahkan lebih hina daripada injakan kaki. Untuk menilai atau parameter atau tolak ukur untuk melihat dia itu manusia atau tidak itu sangat sulit. Bisa jadi siang hari dia sangat ikat, bahkan bisa jadi juga di malam hari dia sangat iblis. Ya kan. Makanya oleh salah satu khalifah
Khalifah Rasyidin yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa kalau melihat otentik daripada seseorang, kejujuran daripada seseorang, jangan dilihat dari ketika dia bersama banyak orang, tapi lihat dalam keadaan ketika dia sedang sendiri. Ya gitu kan. Karena ketika manusia bersentuhan dengan kontrak manusia lainnya dalam tanda kutip di kehidupan sosial, itu banyak wajah yang ditampilkan sebagai wajah topeng. Oke. Tetapi ketika dia sendiri, memang dia sangat jujur dengan dirinya sendiri. Gitu. Artinya kita manusia itu banyak munafiknya. Jujur banyak orang, tetapi diam-diam dengan kesendirian kita tidak berlaku jujur dengan diri sendiri. Gitu loh. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan gitu. Kalau mau lihat seseorang, jangan lihat ketika pada saat dia tengah keramaian, tetapi lihat apabila dia sedang dalam keadaan sendiri. Itulah yang paling jujur. Oke. Betul. Kita satu garis lurus bahwasanya perlunya adanya kesadaran menurut kita. Kalau bahasanya itu ada 4 kesadaran yang perlu kita sadari. Misalnya ada bahasa Harun dengan bahasa Harun tahu kalau dia tahu itu kesadaran yang terakhir di mana dia tidak tahu kalau dirinya tahu itu orang yang tidak tahu kalau dia tidak tahu dia tidak mengetahui ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu dan tidak mengetahui kalau dia lagi tidak tahu. Kesadaran ini saya pikir sebagai langkah awal untuk membuktikan kita ini manusia atau bukan. Bentuk keberadaan manusia itu diletakkan dari apa? Misalnya kalau misalnya adanya itu maka hilang juga identitas itu dari kulitnya dengan statusnya. Saya hilang nih kalau misalnya saya tidak pasang status. Misalnya pikiran tadi itu, kalau pikiran hilang, atau misal definisi bilang hewan munafik. Kalau misalnya dia tidak berpikir, tinggal hewannya saja. Diskusi malam hari ini saya tarik kesimpulan bahwa kita di mana kira-kira untuk menentukan kita. Nah, menarik. Kesimpulan dari Kang Harun seperti apa untuk diskusi tentang siapa manusia yang ada pertanyaan. Menarik dari ketua. Menarik dari ketua. Mohon maaf kalau suara saya agak serak, agak berdengung karena beberapa hari terakhir saya banyak begadang, kemudian banyak juga mengisi forum di berbagai organisasi dan peralatan intelektual lainnya. Nah gini, kembali kepada topik atau tema ngaji kita pada malam hari ini, siapakah manusia itu? Saya mengatakan bahwa kalau kita merujuk pada definisi filsafat manusianya, paling tidak kita akan melihat tingkatan-tingkatan kejiwaan manusia atau level-level daripada manusia itu sendiri. Sudah saya jelaskan di awal tadi, ada level yang paling terendah daripada manusia itu adalah level kebendaan, kemudian naik lagi satu level yaitu dengan level nabati, kemudian naik lagi satu level adalah level hewani, kemudian naik lagi satu level adalah level insani. Nah, level kebendaan itu setara dengan level bebatuan atau level yang serupa dengan benda-benda mati. Nah, sebagian manusia punya jiwa yang kayak gitu, punya jiwa yang selevel dengan jiwa kebendaan.
atau yang serupa atau sejenis dengan bebatuan dan benda-benda mati lainnya. Nah, ada juga manusia yang punya level pada tingkatan level kedua, yaitu level nabati. Nah, level nabati ini sama halnya dengan level tumbuh-tumbuhan. Nah, level tumbuh-tumbuhan ini dia sudah naik satu level yang melampaui level kebendaan. Level kebendaan yang tadi yang saya katakan sesuai dengan setara atau sesama dengan level benda-benda mati dan lain sebagainya. Artinya manusia sudah menaiki satu level, yaitu level nabati. Nah, level nabati inilah yang disebut dengan level yang setara atau serupa dengan level tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan level sayur mayur itu. Nah, manusia kadang juga punya level yang seperti itu. Yang punya hanya orientasi makan minum dan lain sebagainya. Ya, itu level manusia yang pada poros atau pada tingkatan yang kedua. Nah, level nabati ini kan level yang tidak memiliki indera. Misalnya indera pendengaran, indera penciuman, indera penaba, atau indera-indera yang kita sebut dengan 5 indera itu. Nah, 5 indera itu yang tidak dimiliki oleh level yang disebut dengan level nabati. Nah, ada juga naik pada satu level lagi yang disebut dengan level hewani. Nah, level hewani ini sudah melampaui level kebendaan dan level nabati. Dalam artian bahwa ada juga manusia yang memiliki level hewani. Level hewani ini kan samaannya dengan level kebinatangan atau sejenis atau serupa dengan hewan ternak lainnya yang setara dengan makan minum, berkembang biak, berseksual, atau punya orientasi melakukan keturunan dan lain sebagainya. Ada manusia yang punya level seperti itu, yang orientasi berseksual, orientasi berkembang biak, dan punya orientasi yang berkecimpung pada makan biaknya sifatnya lahiriah berakal. Dan level hewani ini atau level hewani ini juga memiliki tingkatan atau yang disebut yang punya level yang memiliki panca indera yang disebut dengan indera penciuman, indera peraba, indera pendengar dan indera lain sebagainya yang kita sebut dengan 5 indera itu. Nah, kemudian ada juga naik pada satu level lagi. Level inilah yang disebut dengan level manusia atau level insani. Nah, level insani inilah yang disebut dengan level yang sudah melampaui level kebendaan, level nabati, level hewani. Nah, level insani ini yang tidak dimiliki oleh level kebendaan. Level insani ini tidak dimiliki oleh level nabati. Level insani ini yang tidak dimiliki oleh level hewani. Yang tidak dimiliki oleh level kebendaan, level nabati dan level hewani adalah apanya? Adalah akalnya. Level kebendaan tidak memiliki akal. Level nabati tidak memiliki akal. Level hewani tidak memiliki akal. Mungkin saja hewan memiliki otak tetapi tidak memiliki potensial akal. Iya, Pak? Level hewani memiliki panca indera. Level hewani memiliki otak tetapi dia tidak memiliki akal di dalamnya. Inilah yang membedakan antara level kebendaan, level nabati, level hewani yang tidak dimiliki oleh level ketiga level itu. Nah, level akal atau level insani yang dikarunia oleh akal, yang diberikan oleh akal, yang diberikan oleh manusia, oleh Tuhannya, itu adalah potensial akalnya. Itulah yang tidak dimiliki oleh level kebendaan, level nabati, dan level hewani. Makanya level-level itu yang menjadikan berbeda di antara level-level lainnya. Di filsafat yang disebut dengan ada genus dan ada diferensia. Ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah memiliki sisi kebendaan, sisi nabati, dan sisi hewani. Perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah level kebendaan tidak memiliki akal, level nabati tidak memiliki akal,
level hewan tidak memiliki akal, tetapi di level insania manusia memiliki akal. Itu. Makanya Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang berpikir atau al-hayawan al-nati. Manusia adalah hewan yang berpikir atau manusia adalah hewan yang berakal. Oleh sebagian orang, para filsuf mengatakan bahwa apabila manusia kehilangan satu indera, maka dia telah kehilangan satu pengetahuan, gitu kan? Apabila manusia memiliki satu kehilangan, ya, maka dia telah memiliki satu kehilangan pengetahuan. Apabila Kang Ilham memiliki buta mata, maka Kang Ilham telah kehilangan satu pengetahuan. Kehilangan satu pengetahuan yang maksudnya itu apa? Kang Ilham tidak melihat tekstur atau warna dan lain sebagainya. Karena Kang Ilham telah kehilangan satu kaca indera, dalam artian tidak melihat. Kira-kira gitu. Nah, itu yang sangat menarik. Nah, makanya tanda kemanusiaan terlihat dari apanya? Siapa yang disebut dengan manusia itu? Yang disebut sebagai manusia adalah ketika potensi akalnya sudah teraktualisasi. Nah, ada yang disebut dengan akal tidak sehat, dan ada yang disebut dengan akal sehat. Ada yang disebut dengan akal bengkok, dan ada yang disebut dengan akal lurus. Ya, yang mana disebut dengan akal bengkok, yang mana disebut dengan akal tidak lurus, atau akal yang tidak waras, atau akal yang tidak sehat. Yang disebut dengan akal tidak sehat itu adalah akal yang sifatnya mengakal-akali. Kira-kira gitu. Itulah, sederhananya gitu. Akal sehat yang disebut dengan akal sehat apa? Adalah akal sehat yang dimaksud dengan akal sehat adalah akal sehat yang sesuai dengan akal sesuai dengan para nabi, akal yang sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan, yang oleh Kang Ila sebut sebagai akal profetik atau akal rabani atau akal ilahiyah, atau akal Mustafa atau akal Muhammad, kira-kira gitu. Gitu. Terlalu ada deh saat yang bisa kata-kata. Oh, mungkin itu kawan-kawan dan bicara pada ini dan itu batasi untuk dalam dan mau dikerjakan lain mungkin itu ternyata pada itu pembicara malam pembicara tentang cinta kan itu menarik sekali. Jadi itu kawan-kawan sudah ditentukan oleh pembicara seorang dai muda gerakan Islam Cinta yang tanggal 11 akan berangkat ke Solo. Mungkin kawan-kawan kalau dari saya mengambil kesimpulannya al-insani hayawan pragmatik, manusia yang berpikir. Itu menurut saya atas waktu dan pada pengetahuan yang hari ini banyak ditunggu diskusi patriarki selanjutnya. Itu kawan-kawan, thank you. Ya, terima kasih banyak Kang Ilham. Siap, terima kasih. Oke, pamit ya. Ya, saya mohon maaf ya kalau kebanyakan kata-kata buat teman-teman tersinggung dan lain sebagainya. Semuanya dari hati akan sampai ke hati, sebagaimana kafe. Amin, amin. Ya, salam cinta untuk kita semua. Salam cinta untuk kita semua. Oke, pamit semuanya kawan-kawannya. Ya, ya. Oke, salam.